Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu pendidik PAUD beserta orang tua peserta didik yang saya banggakan dan saya hormati dan saya cintai. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya, insya Allah kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kenapa saya bisa mengumpulkan Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya hadir di tengah Bapak Ibu? Ya, perlu saya sampaikan di sini, saya hadir di sini karena tugas saya sebagai Ketua Pokjawas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Saya merupakan salah seorang peserta pelatihan daring Anakku Sehat dan Cerdas, dan kami peserta itu diwajibkan untuk dapat memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada satuan pendidikan PAUD yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Jadi cukup ya, sudah kenal dengan saya ya. Oke. Pada kesempatan ini saya memilih topik, akan menyampaikan topik tentang memasak makanan padat gizi. Nah, tujuan dari penyuluhan ini agar Bapak Ibu pendidik PAUD maupun orang tua peserta didik dapat membuat maupun memasak makanan yang padat gizi bagi anak-anak, terutama anak usia dini. Ya, jadi apabila ada yang mau bertanya dipersilahkan. Jadi ketika saya sementara memberikan materi, jika ada pertanyaan silahkan langsung mengacungkan tangan, mengajukan pertanyaan, dan insya Allah akan saya segera jawab. Ya, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum ada? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, makanan padat gizi. Ada yang tahu makanan padat gizi? Ya, yang banyak gizinya, yang banyak nutrisinya. Sedikit, ya benar, sedikit, tapi banyak gizinya. Jadi makanan padat gizi berdasarkan di modul itu, makanan padat gizi adalah makanan yang dalam satu porsi itu terdiri dari beberapa zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi walaupun hanya satu porsi, tapi insya Allah itu akan memenuhi kebutuhan gizi anak. Ya benar, kebutuhan gizi tubuh. Oke. Dan sampai di situ masih ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, kenapa kita harus membuat atau harus memasak makanan padat gizi? Karena begini ya Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa jumlah makanan yang dikonsumsi oleh anak usia dini itu lebih sedikit dari jumlah makanan yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Benar sekali. Bahkan di antara anak-anak kita yang anak usia dini itu banyak yang kurang nafsu makan, yang makannya lebih sedikit lagi, tidak mau makan bahkan. Jadi biasanya orang tua itu hanya memberikan makanan apa yang mereka suka, itu yang diberikan. Tapi ingat, apakah makanan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan gizinya atau belum? Itu yang harus kita perhatikan.
Dan kita tidak boleh membiarkan atau membiasakan anak makan makanan yang mereka sukai dan kita tidak tahu nilai gizi yang ada dalam makanan itu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua maupun pendidik PAUD harus mampu memberikan makanan padat gizi kepada anak setiap mereka makan. Oke. Udah paham ya? Ya kita lanjut. Saya ini akan membagikan resep makanan, beberapa resep makanan yang padat gizi. Mungkin di resep ini sudah biasa Bapak Ibu temukan atau Bapak Ibu belikan untuk anak-anak, tapi Bapak Ibu belum bisa membuatkan untuk anak-anak. Jadi ini akan saya bagikan resepnya. Dan silahkan dipelajari, dan di situ juga akan ada satu resep yang mungkin belum pernah Bapak Ibu temukan. Oke, silakan. Ya. Jadi dari beberapa resep itu, siapa yang sudah bisa menemukan ada yang resep yang tidak biasanya? Oh ya, silakan. Apa resep makanannya? Ya, benar sekali. Makanannya adalah udang gembul goreng. Nah, resep itu yang saya buat sendiri. Dan resep itu saya berani mengatakan bahwa resep itu merupakan makanan yang padat gizi. Ya. Kenapa saya bisa katakan bahwa udang gembul goreng itu merupakan makanan yang padat gizi? Karena dari bahan-bahannya itu mengandung gizi yang banyak. Yang pertama, jadi dalam udang gembul goreng itu ada sekitar 9 zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh anak. Ya, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat terdapat di mana Bapak Ibu? Ya, benar. Di ubi kayu atau singkong. Kemudian zat gizi yang berikut, protein. Terdapat pada udang dan benar sekali tahu. Jadi dalam satu makanan ini itu sudah ada 2 protein hewani dan protein nabati. Ya, benar sekali. Kemudian yang ketiga ada zat gizi lemak, yaitu pada minyak goreng. Kemudian ada vitamin A pada daun bawang dan seledri. Kemudian vitamin B kompleks pada tahu. Vitamin E pada tahu juga. Ada zat besi pada daun bawang dan seledri. Ada seng dan ada kalsium yang ada pada udang. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita akan praktekkan memasak? Mungkin dari bahan-bahan itu yang saya bagikan, mungkin ada yang mengganjal atau ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa makanan ini saya tidak mencantumkan tepung? Ya, karena tepung ini merupakan sumber karbohidrat. Tapi ingat, karbohidrat rafinasi. Nah, apa karbohidrat rafinasi? Karbohidrat rafinasi merupakan karbohidrat yang telah melalui banyak proses sampai menjadi makanan yang Anda makan, yang kita makan. Nah, proses ini menghilangkan lapisan benih, dedak, serat, vitamin, dan mineral. Sehingga yang tersisa dari tepung ini adalah butiran halus dengan kandungan gizi yang sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Jadi sebaiknya kita harus menghindari mengolah makanan dengan menggunakan tepung. Nah, ayo kita praktekkan.
sebelum kita praktek memasak, saya bagikan dulu bahan evaluasi supaya setelah memasak, setelah kita makan-makan, Bapak Ibu tidak lagi berkutat dengan kertas-kertas. Jadi saya mau mengukur kemampuan Bapak Ibu dengan beberapa soal. Silahkan. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Soalnya hanya 5 nomor ya. Nanti saya kumpul lagi. Nah, sudah selesai. Oke, saya kumpul lagi. Terima kasih. Kita lihat dulu hasilnya. Ya, alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Rata-rata semua mendapatkan nilai 80 ke atas. Berarti penyuluhan hari ini tidak sia-sia. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri penyuluhan kali ini. Nah, sekarang kita akan praktek. Ya, silahkan.